Negara. Perkenalkan, nama saya Indira Putri Nitias. Aktivitas saya sehari-hari bekerja di sektor properti dan real estate selaku cost control, di mana dalam divisi finance, accounting, dan tax. Dalam pengawasan biaya, kita harus mempunyai sifat kedisiplinan, yang dimana kedisiplinan menjadi salah satu kunci faktor keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fikra. Saya saat ini bekerja di Astra Credit Company bagian aset manajemen. Selain itu, saya juga mempunyai bisnis pakaian. Dalam keseharian saya selalu bertemu dengan yang namanya kejujuran. Bahwa kejujuran itu merupakan satu kunci atau satu fondasi untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun tersebut. Salam sehat, salam bela negara. Salam sehat, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulia Dedani. Aktivitas saya sehari-hari sebagai aparatur sipil negara di Kejaksaan Republik Indonesia, tepatnya di Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selaku Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan Sekretariat Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Edi Widarto. Saya praktisi di bidang teknologi, IT dan multimedia. Kalau Anda tahu, mungkin kita semua tahu, perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat. Dan mau nggak mau, kita harus bisa ikuti. Mari, saya sebagai praktisi mengajak Anda dan kita semua manfaatkan teknologi untuk bisa bermanfaat buat kita semua. Anda bisa membantu dan memajukan negeri ini. Salam bela negara. Salam sehat, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mustaqim. Keseharian saya bekerja sebagai Customer Relation Officer bagian pelayanan Rusunawa di unit pengelola Rusunawa 1, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Dari latar belakang sarjana pendidikan, saya juga berprofesi sebagai guru freelance yang mengajar di beberapa lembaga pendidikan non-formal. Satu hal terpenting buat saya dalam bekerja adalah bagaimana memaknai pekerjaan sebagai proses yang tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga bisa menebar manfaat kepada sesama. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dengan badan dan jiwa yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan maksimal dan optimal. Untuk mendukung hal itu, butuh peran pemerintah untuk hadir dalam memberikan pelayanan dan sarana kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan beretika berhak didapatkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali di seluruh pelosok tanah air. Tetapi, bagaimana realita yang terjadi saat ini? Harus diakui bahwa sarana dan pelayanan kesehatan yang ada saat ini belum sepenuhnya optimal. Seperti misalnya, masih terdapat kasus ada masyarakat yang tidak dapat berobat ke rumah sakit, lalu masih didapatkan banyaknya antrian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, atau masih dijumpainya kasus malpraktek
dan pelayanan yang mengabaikan keselamatan jiwa, baik yang dilakukan tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan di negara lain? Mari coba kita lihat beberapa kasus di beberapa negara sebagai bahan perbandingan. Mempelajari sistem kesehatan di Jepang sangat menarik sekali untuk kita pelajari, terutama terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Menurut harian berita Kopasiana.com, Jepang merupakan negara dengan angka kematian anak terendah, yaitu peringkat 4 dari seluruh dunia. Jepang memiliki sistem jaminan kesehatan universal, di mana hampir seluruh warga negara Jepang dilindungi dengan asuransi kesehatan, dan termasuk juga warga negara asing yang menetap sementara di Jepang. Bagi warga negara Jepang, sejak orang tua melaporkan kelahiran anaknya di kantor pemerintahan setempat, anak tersebut juga didaftarkan pada sistem jaminan kesehatan dan layak mendapatkan asuransi kesehatan sesuai ketentuan. Jika sakit dan berkunjung ke pelayanan kesehatan, baik negeri ataupun swasta, untuk anak usia di atas 3 tahun secara umum membayar 30% dari total biaya pengobatan. Dan anak di bawah 3 tahun membayar 20% dari total biaya pengobatan. Metode ini mengupayakan pemerataan bagi penduduk Jepang. Walaupun demikian, fasilitas yang didapatkan tidak berbeda bagi setiap anak. Kita semua tahu bahwa kesehatan merupakan sesuatu hal yang paling penting di muka bumi ini. Saat ini, dunia kesehatan tengah disibukkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah masuk pada era adaptasi kebiasaan baru. Di benua biru, Eropa, negara Swiss merupakan salah satu negara yang kini sudah membuka ekonomi setelah mengalami penurunan kurva pandemi COVID-19. Layanan kesehatan menjadi salah satu fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sistem pelayanan kesehatan di Swiss merupakan bagian dari struktur negara. Penyediaan pelayanan kesehatan dan kebijakan kesehatan merupakan tanggung jawab 3 tingkatan pemerintah yang berbeda di Swiss, yaitu pemerintah federal, pemerintah daerah, dan kota. Swiss merupakan negara kecil dengan 26 sistem kesehatan daerah dan sistem kesehatan umum dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Hal ini menyebabkan perpecahan dan duplikasi di banyak daerah. Namun begitu, penduduk Swiss tetap menikmati pelayanan kesehatan bermutu tinggi, di mana setiap individu diasuransikan oleh pemerintah. Swiss mewajibkan semua warga dan penduduk yang tinggal di wilayahnya untuk tergabung dalam asuransi kesehatan. Pemerintah Swiss memberikan keringanan harga untuk warga yang kurang mampu. Rumah sakit tidak pernah menolak pasien, dan biasanya waktu antrinya pun tidak begitu lama. Pilihan rumah sakitnya juga sangat beragam, dan pasien bisa memilih sendiri provider layanan kesehatan mereka. Asuransi kesehatan di Swiss menurut majalah Forbes, 99,5% warga Swiss memiliki asuransi kesehatan. Bagi mereka yang tidak dapat mengakses asuransi kesehatan swasta, pemerintah mensubsidi mereka. Ini mencegah semua individu masyarakat menghabiskan lebih dari 10% pendapatan mereka untuk perawatan kesehatan. Pemerintah Rusia telah serius memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya, serta menyediakan pelayanan kesehatan untuk anak-anak, dewasa, hingga usia lanjut. Di setiap rayon atau distrik yang ada di negara Rusia memiliki beberapa poliklinik, tergantung dari jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Rusia memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya, memperkuat kesehatan fisik dan mental, menyediakan pelayanan kesehatan untuk anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia. Di setiap rayon atau distrik memiliki beberapa poliklinik tergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Di Rusia, perawatan medis disediakan secara gratis untuk semua kelompok masyarakat dan didanai melalui anggaran bantuan sosial dari APBN. Sebagian besar poliklinik dan rumah sakit adalah milik pemerintah. Untuk memanfaatkan semua layanan kesehatan yang tersedia, seseorang harus memiliki polis asuransi kesehatan yang wajib diperoleh di poliklinik terdekat secara praktis dan gratis. Apabila pasien memiliki riwayat sakit berat, maka dokter poliklinik akan merujuk pasien ke rumah sakit besar dengan diantar ambulan tanpa dipungut biaya.
Fasilitas poliklinik amat lengkap, antara lain yaitu terdapat fasilitas berupa ronsen, EKG, USG, mamografi, radiologi, CT scan, laboratorium, dan lainnya. Poliklinik mempekerjakan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang berkualifikasi. Untuk warga negara asing, polis asuransi kesehatan diperpanjang setiap setahun sekali dan tidak dipungut biaya sama sekali. Sedangkan untuk warga negara Rusia semenjak lahir sudah langsung mendapat nomor asuransi kesehatan berlaku seumur hidup. Sekarang bagaimana dengan pelayanan kesehatan di Jerman? Tentu kita sama-sama tahu, sejak tahun 2009, setiap orang yang bertempat tinggal di Jerman harus memiliki asuransi kesehatan. Jadi, bagi Anda yang akan tinggal di Jerman, mau jangka pendek, mau jangka panjang, diwajibkan memiliki asuransi kesehatan. Jika tidak, siap-siap saja bisa tidak akan dikeluarkan. Di Jerman, dari laporan CNBC pada tahun 2017, rata-rata warga negara Jerman menghabiskan biaya sekitar 5.848 US dollar untuk keperluan kesehatan. Dan overall, Jerman mengalokasikan anggaran negara sebesar 11,2% dari GDP-nya. Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara yang mengalokasikan negara terbesar untuk bidang kesehatan setelah Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis. Di Jerman, setiap warga negara wajib mengikuti asuransi kesehatan yang terbagi menjadi dua, yaitu SHI dan VHI. Apabila warga negara mempunyai pendapatan melebihi dari 60.000 US dollar atau kategori self-employed, maka dapat mengikuti program VHI atau asuransi pribadi. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Jerman untuk memastikan bahwa seluruh warga negaranya mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal melalui jaminan asuransi kesehatan. Dengan regulasi ini, pemerintah Jerman berupaya dapat memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan menyeluruh dan segala usia. Layanan kesehatan menjadi salah satu fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sistem layanan kesehatan yang berkualitas dan efisien memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Negara yang memiliki sistem layanan kesehatan terbaik di dunia, salah satunya adalah negara Kanada. Negara terluas di benua Amerika ini jadi salah satu negara yang memiliki etnis terbanyak di dunia. Sebagai negara multikultural, Kanada punya populasi warga negara sebanyak 37,59 juta jiwa. Negara yang beribu kota Ottawa ini jadi salah satu negara dengan penerapan layanan sistem kesehatan terbaik yang ada di dunia. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka harapan hidup di Kanada yang mencapai usia 82,30 tahun. Kanada sendiri menerapkan sebuah sistem kesehatan yang bersifat universal bernama Medical Care Act atau Medicare yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Kanada pada tahun 1984. Dari komparasi beberapa negara tadi terkait sarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dapat kita ketahui bahwa pada hakikatnya di negara lain pun juga mempunyai perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan bagi warganya. Semoga review ini bisa menjadi tambahan referensi bagi para pengambil kebijakan di negeri ini untuk peningkatan dan pengoptimalan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan bagi masyarakat luas. Tidak lupa kami sampaikan bahwa tujuan dari review studi kasus terkait pelayanan kesehatan ini adalah tidak lain dalam rangka partisipasi kami dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan beretika bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selalu sehat, tetap sehat, dan salam bela negara.